Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Natur Belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara mudah mendistribusikan materi pelajaran ke berbagai kelas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana menambah kelas. Jadi pada pertemuan ini kita lihat kita sudah mempunyai 3 kelas. Di Bapak dan Ibu mengajar di kelas 71, 72, 73 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana memuat materi ke dalam Google Classroom sehingga kita menggunakan ini topik, jadi pelajaran kita menjadi lebih teratur dilihat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, misalnya di topik pelajaran mendeskripsikan diri, kita mempunyai pertemuan 1, pertemuan 2, kemudian di topik memahami menggunakan cahaya fantasi ada pertemuan 3 dan pertemuan 4. Kemudian barangkali nanti ada topik-topik lain yang Ibu buat, tambahkan, dan bisa mengikuti dengan pertemuan kita sebelumnya. Nah, permasalahan yang timbul sekarang ini adalah Bapak dan Ibu kan sudah mengisi materi pertemuan pelajaran bahasa Indonesia ini di kelas 72. Sementara Bapak dan Ibu mengajar juga bahasa Indonesia di kelas 71 dan 73. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mengajar 71 dan 73, 72, biasanya materi yang kita pelajari, yang kita kasih ke murid adalah sama. Begitu juga mungkin yang bentuk tugas. Nah, kadang-kadang memang ada juga yang memberi tugas berbeda pada setiap kelas, gitu ya. Nah, tapi di sisi materi dia akan sama. Nah, kalau kita menulisnya satu persatu, maka tentu itu akan membuat Bapak dan Ibu sedikit repot, apalagi kalau Bapak dan Ibu mengajar sampai 10 kelas bahasa Indonesia. Nah, itu juga sangat merepotkan. Maka di sini saya akan mengajari bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa mendistribusikan materi pelajaran yang telah dibuat ke berbagai kelas-kelas yang lain. Nah, diasumsikan kita telah membuat materi pelajaran di kelas 72. Jadi 72 kita sudah membuat materinya, belajar mendeskripsikan diri, pertemuan 1, 2, memahami dan menciptakan cerita fantasi, pertemuan 3 dan 4. Nah, sekarang kita mau membuat materi pelajaran ini di kelas 71 dan 73. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan tunjukkan cara yang mudah agar Bapak dan Ibu tidak perlu mengetiknya lagi. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita asumsikan kita akan memasukkan pelajaran bahasa Indonesia 71. Nah, materinya sama dengan pelajaran yang di kelas 72. Nah, kita buat create. Kemudian kita gunakan perintah reuse post. Nah, reuse post adalah kita menggunakan materi yang sama. Nah, di sini kalau kita lihat, ini ada materi di 72, pertemuan pertama, 2, 3, 4. Maka kita ambil pertemuan pertama, misalnya ya. Nah, di pertemuan pertama kita akan copy, kita akan gunakan lagi. Nah, di sini ada create a new copy of all attachment. Artinya adalah jika kita membuat copy baru, biasanya kan kita melampirkan file materi tersebut. Nah, jika kita membuat create new copy, berarti dia di copy yang baru filenya. Tapi jika kita tidak membuat baru, berarti
file yang sama bisa dibuka di kelas yang berbeda. Nah, kita coba dulu pertemuan pertama. Kemudian kita reuse. Nah, di sini pertemuan pertama sudah kita reuse. Bahasa Indonesia, belajar mendisiplinkan diri, ada, dan kalau Bapak dan Ibu ada mau dirubah, silakan aja dirubah di sini gitu ya. Nah, kemudian kapan mau di-post? Apakah langsung? Berarti kalau bisa kita buat schedule untuk pagi jam 8 ya. Nah, kita schedule. Nah, berarti udah masuk pertemuan pertama di schedule tomorrow jam 8. Kemudian seperti biasa, kita reuse lagi. Pertemuan kedua, reuse. Yang pertemuan yang kedua ini tidak ada perubahan, cuma kita schedule tentu seminggu yang akan datang. Berarti kita gunakan tanggal. Nah, untuk bahasa Indonesia 7 ini kita gunakan tanggal 11 misalnya ya. Nah, kita schedule. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pembelajaran mendisiplinkan diri pertemuan pertama besok, pertemuan keduanya minggu depannya. Tapi kalau kita coba terus masukkan semuanya, pilih lagi reuse. Pertemuan ketiga, kita reuse. Nah, ini pertemuan ketiga. Bisa aja kalau misalnya mau di-post langsung boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu di-post langsung, di-post ini artinya Bapak dan Ibu langsung mengepostnya gitu ya. Nah, oh ya, saya lupa di sini sebenarnya di sini tidak masalah ya, karena kita di 71, tapi ada baiknya juga dilihat ya, bahasa Indonesia 71. Ini kita ada 3 kelas ya. Nah, kita post. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di topik menciptakan cerita fantasi ada pertemuan 3. Nah, kemudian kita tambah lagi reuse post pertemuan 4. Kita post. Nah, ini udah langsung di post, artinya siswa udah bisa melihat. Nah, selesai 71 Bapak Ibu. Itu 71 udah ada, sama dengan 72. Bagaimana dengan 73 misalnya ya? Nah, 73 masih kosong. Sama prinsipnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana, apa yang terjadi. Nah, kita gunakan reuse post. Reuse post yang mana kita gunakan? Di 72. Nah, sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga kita reuse. Ya. Ini saya post aja langsung. Oke. Reuse post. Yang 2. Reuse post. Pertemuan ketiga. Post. Reuse post. Pertemuan keempat, reuse post. Selesai semuanya. Nah, jadi di kelas bahasa Indonesia 71, 72, 73, Bapak dan Ibu sudah memasukkan materi pembelajaran yang sama. Jadi seandainya nanti bertambah lagi, cukup satu aja ya Bapak Ibu tambah. Misalnya Ibu tambah lagi pelajaran. Nah, satu kelas saja yang Bapak Ibu tambah, terserah kelas mana, 71 atau 72 atau 73, maka yang lainnya tadi akan kita tinggal mengcopy aja, gunakan perintah create, reuse, post. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mendistribusikan materi pembelajaran ya,
ke berbagai kelas. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.